Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Semoga kalian sehat semuanya dan semoga kita sekalian mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita belajar lagi pembelajaran PAI bersama Pak Imam Bukhari. Kali ini kita akan membahas satu tema tentang rendah hati, hemat dan hidup sederhana. Mari kita buka pembelajaran kita dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak sekalian, materi ini sangat penting bagi kita semua. Karena apa? Karena kita sebagai seorang muslim harus memiliki sifat pertama rendah hati, yang kedua hidup hemat, dan yang ketiga memiliki sifat hidup sederhana. Karena sifat ini adalah sifat yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, kenapa? Karena kebalikan dari tiga sifat ini adalah orang yang boros, orang yang sombong, dan orang-orang yang suka berlebih-lebihan. Ya. Nah, pada bagian pertama kita akan bahas dulu tentang sifat rendah hati. Ya. Dalilnya dalam surah Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ayat ini, surah Al-Furqan ayat 63 ini berkaitan dengan perintah Allah. Tentang apa? Tentang untuk menjadi orang yang rendah hati. Kira-kira begini artinya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi, dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu, ya, alladzina yamshuna 'alal ardi, yaitu orang-orang yang berjalan di atas bumi hauna, dengan cara rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang jahil, orang-orang bodoh, qalu salama, mereka orang-orang bodoh itu mengatakan kalimat-kalimat yang tidak baik, hinaan atau kalimat-kalimat yang kasar misalnya, mereka mengatakan qalu salama, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Maka orang-orang Islam, orang-orang yang hamba Ar-Rahman itu, yang rendah hati itu, mengucapkan kalimat-kalimat yang salam, itu artinya selamat atau damai, gitu ya. Jadi intinya ayat ini mengandung beberapa pesan penting dari Allah. Ya, yang pertama, bahwa orang-orang yang rendah hati itu sifatnya mereka memiliki sifat bertutur kata yang baik lagi, sopan. Jadi orang yang rendah hati tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat kesombongan atau kalimat-kalimat yang tidak sopan, yang kasar, yang ketus, gitu ya. Nah, ucapan ini tercermin dari hati seseorang. Kalau hatinya bagus, maka ucapannya juga akan bagus. Orang itu ibarat teko, gitu ya. Teko atau ceret. Kalau di dalamnya teh, maka yang dikeluarkan ketika dituang adalah teh, gitu ya. Ketika diisi kopi, maka yang keluar adalah kopi. Ketika diisi susu, maka yang keluar ketika dituangkan adalah susunya. Nah, dalam hal ini hati seseorang juga sama. Kalau dalam hatinya ada kesombongan, maka yang keluar dari ucapannya adalah kalimat-kalimat kesombongan. Kalau dalam hatinya itu orang-orangnya, dalam hatinya ada kalimat, ada ketawaduan, kerendahan hatian, maka yang keluar dari lisannya kalimat-kalimat yang baik. Kemudian pesan yang kedua yang Allah sampaikan dalam surah Al-Furqan ayat 63 tadi adalah penuh sikap rendah hati itu, ya, dia akan rendah hati dengan siapa saja. Ketemu orang siapa kayak gimana pun dia akan tetap bersikap rendah hati, termasuk ketika bertemu dengan orang-orang jahil. Orang jahil dalam hal ini ketika mereka biasanya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, kalimat-kalimat yang buruk, mereka tidak akan membalasnya dengan hal yang sama atau bahkan naudzubillah dengan kalimat-kalimat yang lebih buruk. Jadi orang yang punya sifat rendah hati itu akan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, gitu ya, walaupun dia bertemu dengan orang-orang yang jahil tadi itu. Apalagi dengan sesama orang-orang yang baik, insya Allah perkataannya akan semakin baik. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang memiliki sifat kebalikan dari kedua sifat ini. Ya. Yang ketiga, bahwa rendah hati itu dimaknai juga sama dengan apa? Sama dengan tawadu.
rendah hati, tawadhu itu sama. Jadi kalau rendah hati bahasa Indonesianya, kalau tawadhu itu bahasa Arabnya. Nah, rendah hati ini atau tawadhu ini merupakan sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Tadi disebutkan bahwa sifatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ibadur Rahman. Ibadur Rahman itu adalah orang-orang yang kasih sayangi Allah, yang dicintai oleh Allah. Kandungan yang terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 63 tadi, yang pertama, kita harus memiliki sifat rendah hati kepada sesama. Dan yang kedua, kita tidak membalas perkataan yang buruk dengan perkataan yang buruk atau perkataan yang lebih buruk. Dan yang ketiga, senantiasa lapang hati, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang kasar, ya. Dan yang keempat, berucap kalimat-kalimat yang mengandung kebaikan pada siapapun. Jadi kita harus mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kebaikan kepada siapapun. Nah, yang kedua, kita akan bahas tentang hidup hemat. Dalilnya dalam surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa banas sabil wa la tubazzir tabdzira. Innal mubadzirina kana ikhwana syaitan wa kana syaitanu li rabbih kafura. Yang artinya, dan berilah kepada kaum kerabatmu, ya, kepada kerabat, wal miskin, dan orang-orang miskin, dan wabanis sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Wala tubazzir tabdzira, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang boros atau berlebih-lebihan, gitu ya. Dalam ayat 27-nya, innal mubadzirina kana ikhwana syaitan. Sesungguhnya yang berlebih-lebihan, yang boros itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan sesungguhnya setan itu sangat ingkar terhadap janji. Jadi surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 ini memiliki beberapa pesan yang Allah sampaikan dalam surah tersebut, ya. Pertama, Allah perintahkan kepada kita untuk berbagi tadi, ya, sebenarnya. Justru Allah perintahkan untuk berbagi, memberi kepada pertama dengan kerabat kita, yang kedua kepada orang-orang miskin, dan yang ketiga kepada ibnu sabil. Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk bersedekah, untuk berinfak, belanjakan sebagian dari harta kita di jalan Allah tadi itu, ya. Tapi kemudian Allah selipkan di situ pesan bahwa wala tubazzir tabdzira. Kita boleh memberi kepada siapapun, belanjakan harta kita dengan cara yang benar, tapi tidak berlebih-lebihan, tidak memboros, tidak menjadi pemboros begitu, ya. Karena dalam surah 27-nya Allah sebutkan wala tubazzir innal mubadzirina kana ikhwana syaitan. Sesungguhnya orang-orang yang memboros itu, yang suka berfoya-foya itu adalah saudaranya setan. Dan setan itu memiliki sifat, yaitu sifatnya sangat ingkar kepada Allah. Jangan sampai kita memiliki sifat seperti setan, gitu ya. Karena apa? Dengan cara berbeda. Tapi ingat bahwa dalam ayat ini juga Allah menyelipkan pesan kepada kita bahwa kita tidak dibolehkan juga dengan alasan kita berhemat kemudian kita menjadi orang yang bakhil, karena harus seimbang antara kita memberi dengan kita berhemat, gitu ya. Kemudian yang terakhir tentang hidup sederhana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, makan dan minumlah, bersedekahlah dan berpakaianlah kalian dengan tidak berlebih-lebihan atau kesombongan. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis nomor 3595. Jadi hadis ini pesan dari Rasulullah kepada kita semua agar kita disuruh untuk makan, untuk minum, untuk bersedekah dan berpakaian, tapi tidak berlebihan atau tidak disertai dengan kesombongan. Berarti kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hidup sederhana. Nah, anak sekalian, tiga sifat ini yang kita sudah pelajari hari ini, tiga sifat yang sudah kita pelajari hari ini, semoga menjadi sifat yang tertanam dalam diri kita. Pertama, kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Yang kedua, kita menjadi orang-orang yang hidupnya hemat. Dan yang ketiga, kita menjadi orang-orang yang hidup dengan
sederhana. Semoga materi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadikan sifat ini sebagai sifat yang melekat dalam diri kita, dalam kepribadian kita. Mari kita tutup majelis ini, pembelajaran kita dengan melafazkan mendalam alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.